Jadi pada 1 Desember tahun 1948 di pantai Somelton, Australia, pada saat itu fajar sedang menyingsing dengan memperlihatkan sebuah pemandangan yang cukup membingungkan kita semua. Ceritanya, di pantai tersebut ada seorang pria yang ditemukan tidak bernyawa yang bersandar di laut lepas dengan posisi yang sangat santai. Seolah-olah dia baru saja selesai menatap bintang dan tertidur selamanya. Pria ini berpakaian sangat rapi sekali dengan setelan jasnya yang terlihat mahal dan sepatu yang disemir sangat mengkilap, serta dasi yang terikat dengan sempurna. Namun saat polisi mulai memeriksa jasadnya, mereka menyadari bahwa pria ini bukanlah korban kecelakaan biasa. Dan ini menciptakan sebuah teka-teki. Karena dia tidak punya dompet dan tidak punya tanda pengenal. Bahkan yang lebih anehnya lagi, semua label pada pakaiannya itu telah digunting dengan sengaja. Tidak ada brand dari penjahitnya gitu kan, tidak ada ukurannya. Jadi ya seolah-olah ada seseorang yang telah melakukan upaya yang cukup sistematis untuk menghapus asal-usul pria ini. Di sakunya, polisi hanya menemukan sebuah tiket kereta api yang tidak terpakai dan sebatang coklat serta sebungkus rokok yang berisikan rokok dengan merek yang lebih mahal. Pria ini terlihat sangat sehat dan bertubuh atletis seperti seorang penari balet atau mungkin seorang pelari. Namun sayangnya, kematiannya ini sangat misterius karena tidak ada tanda-tanda apapun yang terlihat menyakiti dirinya. Tidak berhenti sampai di situ. Jadi ada hal yang cukup aneh dan disturbing yang justru muncul beberapa bulan kemudian. Jadi ceritanya, polisi itu menemukan sebuah saku rahasia yang tersembunyi jauh di dalam celana pria ini. Di sana dia mendapat sobekan kertas kecil dengan tulisan bahasa Persia yang bertuliskan tamam shud, artinya sudah berakhir. Jadi sobekan itu berasal dari sebuah buku langka yang ditemukan di dalam mobil yang tidak terkunci di dekat pantai. Dan di balik buku tersebut, terdapat kode-kode rahasia yang ditulis dengan pensil dari sebuah nomor telepon yang menuntun para penyelidik pada seorang wanita. Dan istri ini bernama Somerton Man. Kita akan menceritakan tentang bagaimana kasus Somerton Man ini terjadi, karena ini bukan kasus biasa. So, sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel ini, karena 90% orang yang nonton video ini tidak like dan juga subscribe guys. Terima kasih dan ayo kita mulai. Setelah penemuan mayat misterius itu, polisi di Adelaide itu mengira identitas pria ini akan terungkap dalam hitungan jam, ya kan? Namun kenyataannya justru sebaliknya. Semakin dalam mereka memeriksa, semakin mereka menyadari bahwa pria ini adalah sebuah anomali. Seperti yang kita ceritakan tadi, bahwa di dalam sakunya mereka tidak menemukan dompet, paspor, atau kartu identitas apapun di sana. Mereka hanya menemukan semacam benda-benda yang cukup remeh lah ya, yang gak ada hubungannya gitu, yang tidak saling terhubung. Seperti tiket kereta api ke Henley Beach, dan itu juga tidak digunakan. Dan ada tiket bis yang sudah dipakai sebelumnya. Dan mereka juga menemukan semacam sisir aluminium yang memang buatan Amerika. Dan tidak lupa sebatang coklat serta sebungkus rokok. Pertanyaannya adalah, mengapa ada orang yang menaruh benda-benda ini ke dalam mayat pria tersebut? Ini sebenarnya adalah tanda pertama bahwa pria ini mungkin sangat peduli pada penampilan luarnya. Namun, mungkin dia menyembunyikan sesuatu yang berharga di dalam pakaiannya gitu. Tapi misteri ini sebenarnya mencapai puncaknya berbulan-bulan kemudian saat ada seorang ahli patologi yang memeriksa kembali celana yang dia gunakan. Di bagian saku itu tersembunyi sebuah semacam saku rahasia yang dijahit dengan sangat rapi di dalam saku utamanya. Jadi ceritanya di dalam saku itu ada saku lagi gitu. Dia menemukan selebar kertas kecil yang digulung dengan sangat rapat, dan di dalam kertas tersebut ada dua kata dalam bahasa Persia yang bertuliskan tamam shud, yang jika diterjemahkan itu artinya adalah tamat atau sudah berakhir. Nah, polisi itu segera menyadari bahwa ini bukan sekedar sebuah coretan, karena kertas ini itu disobek-sobek dengan paksa dari halaman terakhir sebuah buku puisi kuno karya
Omer Khayyam yang berjudul The Ruby Shot. Nah, ini tuh bukan sekedar kata-kata puitis aja teman-teman. Karena dalam konteks kematian pria ini, pesan ini seperti terasa kayak sebuah pernyataan terakhir dari hidupnya yang seolah-olah dia sedang mengatakan kepada dunia bahwa misiku sudah selesai gitu. Mungkin kalau kalian main GTA kayak tulisannya mission complete gitulah. Paradoksnya adalah dari jutaan cetakan buku The Rubaiyat di seluruh dunia, polisi berhasil menemukan buku fisik yang halamannya sesuai dengan sobekan tersebut. Yang buku ini ditemukan di kursi belakang sebuah mobil yang tidak dikunci di dekat pantai pada malam yang sama saat pria itu meninggal. Jadi di sampul belakang buku tersebut itu terdapat sesuatu yang jauh lebih ganjil. Ada 5 baris huruf acak yang ditulis dengan pensil, di mana baris-baris itu terlihat seperti sebuah sandi rahasia yang hingga di tahun 2026 ini ketika video ini dibuat tidak ada superkomputer militer sekalipun yang dapat memecahkan kode ini sepenuhnya. Ada semacam huruf yang dicoret ya, ada huruf yang ditebalkan dan sebuah kode yang kemungkinan besar hanya bisa dibaca oleh satu orang, yaitu ya orang yang mungkin sudah menjadi mayat ini. Setelah para penyidik menemukan hal tersebut, pemeriksaan forensik pada tubuh si pria ini juga mengungkap detail yang tidak masuk akal secara fisik. Jadi pria ini mungkin adalah manusia yang cukup sempurna karena terlihat bagian postur tubuhnya itu kuat guys. Ya bisa dibilang seperti seorang pelari atau ya seorang penari balet profesional. Jari-jari kakinya juga cukup memiliki bentuk yang aneh yang mungkin ini memperlihatkan bahwa dia sering menggunakan sepatu yang sangat sempit di bagian depan. Ya ini ciri khas seorang penari balet lah atau ya sepatu militer tertentu gitu. Nah bagian tubuh di limpanya itu 3 kali lipat ukuran normal dan sayangnya penuh dengan darah. Yang ini menunjukkan adanya pendarahan internal yang cukup hebat pada pria tersebut. Namun hasil otopsi malah tidak menemukan adanya zat beracun yang umum dari pria ini. Jadi para ahli juga berspekulasi bahwa dia mungkin dibun-bun menggunakan racun langka yang sangat cepat dan tidak meninggalkan jejak sama sekali. Yang bisa dibilang ini bukan pembun-bunan sembarangan. Yang kemungkinan besar menurut para ahli forensik ini dilakukan oleh seorang profesional dan memang dirancang agar terlihat seperti kematian alami. Ada sebuah teori dan spekulasi yang menyebar. Kemungkinan besar pria ini adalah agen rahasia. Namun masih menjadi pertanyaan ya, kenapa dia meninggalkan sobekan kertas bertuliskan tamam shoot gitu, yang justru menjadi petunjuk besar dari pria ini. Ataukah itu adalah sebuah kesalahan yang dibuat oleh si pria? Atau mungkin pria ini memang menggunakan tanda tersebut kepada agen yang lain, bahwa dia telah menjalankan tugasnya sampai akhir hayatnya. Nah ini masih menjadi sebuah rahasia. Karena dalam kasus Somerton Man ini, pria ini tidak hanya menyimpan kertas, dia juga menyimpan kayak semacam narasi yang ada di Australia gitu. Sebenarnya misteri ini semakin dalam ketika polisi juga menemukan sebuah nomor telepon yang tertulis di sampul buku The Rubaiyat yang mereka temukan. Yang sebenarnya nomor itu akhirnya menuntun mereka pada seorang perawat muda bernama Jessica Thompson yang tinggal hanya beberapa blok dari pantai Somerton. Nah, ketika polisi menunjukkan replika wajah dari si pria kepada Jessica, saksi mata mengatakan bahwa Jessica terlihat hampir pingsan. Dia menatap wajah pria itu dengan ketakutan gitu kan. Dan dia juga bersumpah bahwa dia tidak pernah mengenalnya. Namun polisi menyadari ada sesuatu yang tidak beres dengan si Jessica ini. Di saat yang sama kan dia mengaku dia tidak mengenal si pria ya kan. Tapi ya justru Jessica lah yang punya buku berjudul The Rubaiyat. Tapi di saat yang sama sebenarnya Jessica ini pernah memberikan bukunya kepada seorang pria bernama Alf Boxall selama perang. Loh, kok ke orang lain gitu kan? Nah, ketika dicari tahu oleh para penyidik, Alf Boxall ini ditemukan masih hidup dan sehat. Dan dia juga menyimpan buku pemberian Jessica dalam kondisi utuh. Nah, makin gak nyambung nih sebenarnya. Mayat yang ditemukan oleh penyidik kan menghubungkannya ke Jessica Thompson. Di saat yang sama, Jessica Thompson punya buku yang sama yang dia berikan ke seorang pria bernama Alf Boxall. Tapi Jessica
juga takut tuh ketika melihat wajah si pria yang ditemukan oleh para penyidik gitu. Hal ini akhirnya membuka sebuah teori dan spekulasi lain yang kemungkinan Somerton Man itu adalah kekasih rahasia Jessica. Yang di saat yang sama juga ada sebuah teori yang menyebutkan bahwa Somerton Man dan Jessica ini terlibat dalam semacam jaringan spionase yang sama atau jaringan mata-mata gitu di tahun 1946. Memang ya kalau kita lihat dalam sejarah, Australia ini adalah pusat aktivitas intelijen sebenarnya. Karena ada banyak sekali proyek-proyek uji coba seperti proyek uji coba roket di Woomers gitu kan. Dan Jessica sendiri juga di saat yang sama dicurigai memiliki pandangan politik kiri radikal yang kemungkinan The Somerton Man itu datang ke Adelaide itu bukan untuk berlibur, tapi untuk menyampaikan pesan rahasia kepada Jessica. Dan sayangnya ada sesuatu yang salah yang terjadi yang menyebabkan si Somerton Man ini tewas. Dan ketika para penyidik mencoba untuk mencari tahu latar belakang Jessica Thompson, Jessica itu punya anak laki-laki bernama Robin yang lahir tak lama setelah perang. Jadi Robin ini punya dua kelainan genetik yang sangat langka. Dia tidak memiliki gigi taring dan memiliki bentuk telinga yang cukup unik, yaitu ada semacam Simba yang berlebihan gitulah. Dan kalian tahu apa? Ya, Somerton Man punya dua kelainan genetik yang sama persis. Tentu ini menimbulkan sebuah spekulasi lagi gitu kan. Apakah The Somerton Man ini adalah ayah dari anak ini dan punya hubungan dengan Jessica? Dan ini semakin menguatkan spekulasi bahwa kemungkinan Somerton Man dan Jessica ini memang punya semacam hubungan rahasia gitu. Yang sayangnya membuat Somerton Man berakhir tewas. Misteri ini hingga sampai sekarang belum terpecahkan. Dan ada banyak sekali teori-teori konspirasi mengenai kasus ini. Yang memang diantaranya ya kemungkinan dua orang ini adalah seorang intelijen pada masanya. Dan menjalin hubungan cinta gitulah. Yang sayangnya ya kita masih belum tahu apakah pria ini memiliki pemahaman yang sama dengan Jessica atau justru berbeda. Yang menyebabkan si pria akhirnya meregang nyawa. Ya, itu tadi adalah cerita dari kasus The Somerton Man, yaitu seorang pria yang ditemukan tewas secara misterius di pantai di Australia. Gimana menurut kalian? Kira-kira kalian punya teori nggak tentang kasus ini? Coba deh tulis di komentar. Terima kasih udah nonton video ini dari awal sampai habis. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel ini, karena 90% orang yang nonton video ini nggak subscribe guys. Aku Zulkanos, selamat datang di Paradox Story.